beraneka ragam budaya dan bahasa tidak membuat kami terbelah. Kami Panca dan kami Sila. Berbeda namun tetap satu jua. Mari bangkit untuk meraih juara. Dan berpegang teguh pada dasar negara. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Indonesia, saya Pancasila. Sejarah singkat Pancasila. Pancasila pertama kali dikenalkan oleh Wir Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni tahun 1945. 5 dasar ini kemudian dirumuskan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945. Saat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan. Sejak saat itu, Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Keterkaitan antar sila Pancasila. 5 sila ini satu persatu secara berurutan dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968. Pelafalannya adalah sebagai berikut. Kuat. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam buku berjudul Uraian Pancasila 1984 yang ditulis bersama 4 tokoh yakni Ahmad Subarjo, Maramis, Sunarjo, dan Bepringgodikdo, Hatta memberikan tambahan penjelasan mengenai cara memahami dan mengamalkan Pancasila. Menurut Hatta, karena Pancasila adalah 5 asas atau prinsip yang merupakan dasar dan ideologi negara. Pemaknaan dan penerapannya tidak bisa dipisah-pisah. 5 sila Pancasila sesungguhnya memiliki sifat saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Jika salah satu sila dihilangkan, hilanglah makna kesatuan yang terkandung dalam Pancasila. Makna sila-sila dalam Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan agar meyakini ajaran agama masing-masing atau aliran kepercayaan yang dianut dengan penuh ketaatan menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa. Sila ini menjadi dasar bangsa Indonesia untuk saling menghormati antarumat beragama. Jika mengimani Tuhan yang Maha Esa, akan menggerakkan orang untuk memeluk nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Seluruh manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajatnya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan. Sila kedua ini mengajarkan bangsa Indonesia untuk memiliki sikap hormat terhadap sesama serta menjamin terselenggaranya hak asasi manusia. Persatuan Indonesia. Sila ketiga tidak hanya menghendaki agar kita mencintai keanekaragaman, budaya, dan tradisi seluruh suku bangsa yang ada, tetapi juga lingkungan alam Indonesia yang dipenuhi beraneka ragam flora dan fauna. Mengembangkan rasa cinta tanah air dengan mengedepankan kepedulian terhadap kelestarian budaya dan lingkungan alam seperti ini bermanfaat bukan hanya bagi kita yang hidup pada hari ini, tetapi juga bagi generasi penerus yang hidup di masa depan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini bermakna bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Sebagaimana disampaikan Muhammad Hatta, demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi yang berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian, dan keindahan. Oleh karenanya, demokrasi yang dibangun di Indonesia
hendaknya didasari atas Pancasila. Satu bentuk demokrasi yang ditopang oleh sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna bahwa pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Satu kesejahteraan bersama di mana semua rakyat dapat menikmati kehidupan yang bahagia, adil, dan makmur karena tidak ada lagi kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Seperti impian Bung Karno pada pidato 1 Juni tahun 1945. Keterkaitan antar sila Pancasila. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama sila 1, sila 2, iman kepada Tuhan melahirkan sikap menghargai sesama manusia. Contoh, menolong teman yang sedang kesusahan tanpa melihat agamanya. Kedua, sila 1, sila 3, keimanan mendorong persatuan yang tulus antar warga. Contoh, mengikuti doa bersama lintas agama saat hari kemerdekaan. Ketiga, sila 2, sila 4, menghargai manusia mendorong musyawarah yang adil. Contoh, mendengarkan pendapat teman saat diskusi kelompok. Keempat, sila 3, sila 5, persatuan bangsa menjadi dasar pemerataan keadilan sosial. Contoh, gotong royong membangun jalan desa agar semua warga terbantu. Kelima, sila 4, sila 5, keputusan bersama harus mencerminkan keadilan bagi semua. Contoh, pembagian tugas pikir kelas disepakati bersama agar adil. Pancasila dalam tindakan. Lagu Garuda di Dadaku, grup band netral. Lagu Garuda Pancasila Prohar Sudarnoto. Lagu Garuda, grup band Coklat. Pemahaman terhadap Pancasila dari aspek historis, idealisme, dan tantangannya tidak bisa diabaikan. Pancasila merupakan hasil musyawarah yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Quote, perjanjian luhur dan kuat. Sebuah quote, piagam dan quote yang harus dihormati dan dijalankan. Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian dan ciri ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai meja statis dan Leicester dinamis. Ideologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu quote, idios dan quote yang berarti quote, id dan quote, dan quote, logos dan quote yang berarti pengetahuan. Ideologi memiliki arti umum sebagai seperangkat pengetahuan, nilai, keyakinan, dan pandangan dunia yang menjadi landasan pemikiran dan tindakan seseorang atau kelompok dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ideologi berfungsi menuntun seseorang atau kelompok dalam memahami dan berperilaku terhadap dunia dan sesamanya. Koento Wibisono menemukan ada 3 unsur esensial yang termuat di dalam ideologi. Keyakinan, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menunjuk adanya gagasan-gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan strategi bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Mitos, dalam arti bahwa setiap konsep ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara optimistis pasti akan menjamin tercapainya tujuan melalui cara-cara yang juga telah ditentukan. Loyalitas, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas dari para subjek pendukungnya. Ciri umum ideologi, berpandangan dunia. Ideologi memberikan suatu cara pandang terhadap manusia, masyarakat, budaya, ekonomi, agama, dan kekuasaan secara konsisten, terpadu, dan menyeluruh. Mengandung nilai dan tujuan ideologi selalu mengandung nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai atau diwujudkan. Biasanya nilai-nilai ini berkaitan dengan kebangsaan, kemanusiaan, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan amanat. Ciri umum ideologi berpengaruh pada kebijakan ideologi, memengaruhi pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ideologi, misalnya, dapat memengaruhi bagaimana bentuk dan peran pemerintahan, pembagian kekuasaan, distribusi kesejahteraan, pengelolaan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam, pemberi dan
pembeda identitas. Ideologi dapat menjadi sumber identitas dan pembeda bagi satu individu atau kelompok dengan yang lainnya. Seorang individu atau kelompok dapat memaknai dirinya dan orang lain melalui ideologi. Ciri umum ideologi: pendorong perubahan sosial. Ideologi seringkali menjadi pendorong perubahan tatanan sosial dan politik. Dalam hal ini, berkaitan dengan ciri mengandung nilai dan tujuan. Ideologi dapat dijadikan landasan bagi gerakan sosial atau politik yang ingin mencapai bersifat adaptif dan kontekstual. Ideologi tidak kebal terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini, ideologi mampu merespons tantangan-tantangan tanpa mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik 2010, Miriam Budiarjo mendefinisikan negara sebagai sebuah organisasi yang menguasai wilayah dan menata masyarakat. Terdapat 4 unsur penting yang dimiliki suatu negara, yaitu wilayah yang memiliki batas, rakyat atau orang yang mendiami wilayah suatu negara, pemerintahan yang berdaulat yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan warganya, dan kemampuan untuk berhubungan dengan negara berdaulat lainnya. Tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, Pancasila berkedudukan sebagai ideologi negara Republik Indonesia karena Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Aktualisasi Pancasila sebagai ideologi negara melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Negara Indonesia telah menetapkan sebuah visi buat Indonesia 2045, berdaulat, maju, adil, dan makmur dan kuat. Indonesia telah genap 100 tahun merdeka pada tahun ke-2045. Pada tahun tersebut, diharapkan Indonesia telah menjadi negara dengan kualitas manusia yang unggul, masyarakat yang maju lewat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin adil dan makmur. Di tahun 2085, diharapkan Indonesia telah mencapai kondisi-kondisi berikut. Sumber daya manusia Indonesia memiliki kecerdasan yang mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Masyarakat dan aparatur pemerintah Indonesia terbebas dari perilaku korupsi. Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, dan Indonesia menjadi negara yang mandiri dan paling berpengaruh di Asia. Pancasila sebagai meja statis dan lifestyle dinamis. Dalam Pancasila, Dasar Negara, Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila 2013. Soekarno menegaskan bahwa Pancasila adalah meja statis dan lifestyle dinamis. Kata "What", "lifestyle", dan "quote" berasal dari kata berbahasa Jerman "What", "lifestyle", dan "quote" yang berarti "What", bintang penuntun, dan "quote" sebagai meja statis. Pancasila dapat dikatakan sebagai titik yang mempertemukan dan mempersatukan keragaman bangsa serta mendasari ideologi dan norma negara. Sebagai lifestyle, Pancasila menyediakan cita-cita, kemauan, dan kemampuan untuk mewujudkannya. Dalam konteks sebagai lifestyle yang dinamis, Pancasila bukanlah dasar yang diam mematung, tetapi juga mampu menggerakkan dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam respons dan mengantisipasi tantangan-tantangan setiap zaman yang terus berubah. Pancasila tidak bersifat kaku, melainkan bersifat luas, kuat, dan hanya semangat kebangsaan yang dipikul oleh perasaan keadilan dan kemanusiaan yang dapat mengantar kita maju dalam sejarah dunia dan kuat. Sultan Syahrir. Pertanyaan dan diskusi.